Al-Quran adalah merupakan mau'izah, merupakan nasihat, merupakan pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Apapun keadaan kita, apapun profesi kita, maka ikuti petunjuk Al-Quran. Termasuk di dalam kesehatan. Kalau ingin sehat, maka ikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran di dalam. Sudah kita sampaikan beberapa ayat yang mengandung beberapa macam kesehatan buat kita. Di antara kesehatan itu ada jenis kesehatan ekonomi. Ini penting juga. Ekonomi kita harus sehat. Dompet harus sehat, keuangan harus sehat. Kayak apa petunjuk Al-Quran supaya kita sehat dalam ekonomi kita? Kalau ekonomi kita sakit, maka ini sakit semuanya. Kalau dompet kita sakit, rekening kita sakit, maka awal bukan sakit dan jual. Kayak apa ini supaya sehat? Ibu dompetnya sehat, alhamdulillah. Rekeningnya sehat, alhamdulillah, sehat semua. Supaya sehat ekonomi kita, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ekonomi yang sehat itu adalah orang-orang yang apabila mereka membelanjakan hartanya, menggunakan hartanya, lam yusrifu, mereka tidak berlebihan, tidak lewat batas, kadang berlebihan dalam menggunakan keuangan, berbelanja. Ini kalau mau sehat, yang pertama, jangan berlebih-lebihan dalam belanja. Jadi kita belanja membeli yang kita perlu, kata orang. Kita belanja yang kita perlu, bukan kita belanja kita membeli yang kita mau. Ini bedakan. Belanja yang kita perlu beda dengan belanja yang kita mau. Kadang-kadang kalau kita mengikuti kemauan, apa saja mau kita beli, padahal kita tidak perlu. Pulang ke pasar, kita alami orang bergerumpul di situ lah. Sekalinya ada orang berjualan alat-alat tukang, alat-alat tukang nih, bisa memotong keramik kan, sekali geser langsung padat keramik. Ini bagus ya. Sekalinya ada ibu-ibu nukar juga. Ini bagus ya, alatnya tuh gasan potong keramik. Padahal seorang gawian lain mengeramik, kada pernah mengeramik, timbul membeli alat gasan potong keramik. Ini bagus ya. Ini dan benar. Nah ini caranya membeli yang kita mau, padahal kita kada perlu. Kalau ingin ekonomi kita sehat, kita cukup belanja yang kita perlu saja, apapun saja. Kalau di rumah misalnya kita perlu lemari 2, ya cukup 2 kita beli. Meskipun masih muat, kawa 3, kawa 4, duitnya ada 2 kalau kita mau. Tapi ini kadang perlu, kadang bisa. Kendaraan, bila perlunya 2, kita beli 2, kenapa? Bila perlunya 3, kita beli 3. Jangan sampai melebihi daripada keperluan. Kita perlunya 3, punya kendaraan anak, ini kelebihan namanya. Padahal perlunya 3 aja, tapi karena duit ada, sampai anak butik kendaraan di parkiran itu, di garasi. Ini karena berlebihan.
untuk ekonomi yang sehat kita gunakan, jangan berlebihan. Apalagi di zaman sekarang kita harus bisa betul-betul bisa mengatur ekonomi keuangan kita. Karena orang ini zaman sulit, tahun 2026 ini paling berat ya. Ekonomi berat. Kenapa katanya? Ujarnya karena dampak daripada COVID semalam. Nah itu. Jadi efeknya dirasakannya ini tahun 2026 ini kan. Ujar juga. Berat kan yang terasa katanya. Masa berat dari tahun ini dan 2026 ini ekonomi. Mudah-mudahan nantinya normal kembali, mudah kembali urusan kita, gawian kita, pencaharian kita. Amin. Jadi yang pertama lam yusrifu. Kalau ingin sehat ekonomi, jangan berlebihan dalam belanja. Jangan yang kita kadang perlu kita beli. Kalau kita buka HP, apalagi kita buka toko Shopee, ini barang bagus-bagus di situ ya. Nah antik-antik banyak, yang bagus-bagus banyak, yang murah-murah juga banyak. Tapi tidak semua barang di situ kita perlu. Kalau sering buka toko Shopee ini bahaya. Bisa COD terus, pagi datang paket, siang paket, sore paket, 3 kali sehari paketnya. Yang pusing abahnya, baca COD terus banyak. Nah untuk yang sehat jangan sampai berlebihan. Kemudian supaya ekonomi kita sehat, jangan juga walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dan jangan juga terlalu pelit, bakhil. Jangan juga tadi berlebihan, jangan dalam belanja. Tapi pelit juga jangan. Pelit dengan diri sendiri jangan. Pelit dengan orang lain juga jangan. Duit banyak tapi makan 2 kali terus. Ini katanya pelit lawan diri sendiri. Hari-hari 2 kali, pagi, siang, sore, cecapan aja. Duitnya sih banyak kan, ratusan juta di rekeningnya, tapi makannya sulit. Ini katanya pelit. Jangan juga terlalu pelit. Duit banyak, kalau aja tukar baju, misalnya dalam hari raya nih, kalau aja tukar baju hanya sekalinya karena pelit, kadang mau tukar baju. Kita mengamalkan hidup sederhana aja ya Allah. Kita pakai baju lebaran yang tahun semalam aja. Iya, saudara. Ini karena terlalu pelit, ini duit banyak tapi pelit. Jangan jual. Ini karena sehat juga ekonomi seperti itu. Pelit dengan diri sendiri kada bagus. Pelit kepada orang lain juga tidak bagus. Jadi jangan berlebihan, jangan juga terlalu pelit dalam belanja. Ibaratnya berjalan hakun haja kehausan, padahal duit ada aja. Hakun aja kehausan. Pada mau tukar es, pada mau tukar baju, sekalinya singgah di langgar minum baju keran. Ini daripada pelit benar. Enggaknya pelit benar. Nah ini jangan juga. Lalu yang bujur nangkaya apa? Wa kana baina dzalika qawama. Adalah belanja yang benar itu di antara berlebihan dan pelit, yaitu belanja dengan sewajarnya. Belanja dengan sederhana, sewajarnya saja, tidak terlalu berlebihan, boros, tidak juga terlalu pelit tadi dalam belanja. Kalau berlebihan, ekonomi kada sehat. Kalau terlalu pelit, kada sehat juga. Maka yang sederhana di dalam belanja. Ujar orang itu, jangan sampai besar pasak daripada timang. Timang ini, kalau
pakunya keganal pada tihangnya, hancur tihangnya. Ada paku tihang, tapi pakunya ganal pada tihang, hancur tuh tihang. Nah keperluan kita nak kayak tujuan, jangan besar pasak daripada tihang, jangan besar pengeluaran daripada penghasilan. Maka dalam ilmu ekonomi ada yang kita simpan, ada yang kita tabung, ada yang kita gunakan untuk keperluan juga. Jangan disimpan semua sampai kada menggunakan, jangan digunakan semua juga sampai kada kawan menyimpan. Nah, tapi sederhana, memakai kawan, kemudian menyimpan juga kawan, tabungan biar orang tua. Nah ini perlu juga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita dalam menggunakan harta ini seperti petunjuk Al-Quran, maka insya Allah sehat ekonomi kita, sehat ekonomi keluarga kita, tidak terlalu boros, tidak terlalu pelit, tapi belanja dengan sewajarnya.